Mari kita mempelajari tentang sistema skeletal 4 yang berisi skeletal, aksial, dan apendikular. Mari kita lihat lagi pembagian skeleton, yaitu terbagi atas skeleton aksial dan skeleton apendikular, di mana skeleton aksial ini merupakan suatu bentuk pertumbuhan skeleton yang mengikuti dua prinsip dasar, yaitu segmentasi dan sefalisasi. Segmentasi bila polanya itu pola dasarnya itu sama berulang-ulang, misalnya pada kolumna vertebralis dan costa, kita lihat bangunannya dari atas sampai bawah itu hampir sama. Kemudian pola sefalisasi biasanya pada daerah kepala, ini mengikuti pola segmental yang ada di daerah kranium. Kita lihat di sini ada jumlah-jumlah yang sudah terpampang, yaitu untuk aksial skeleton dan apendikular skeleton, di mana kesemuanya ini jumlahnya adalah 206 tulang total pada manusia dewasa. Berikut adalah gambar dari atas hingga bawah. Skeleton aksial adalah skeleton yang sesuai dengan aksis tubuh, yaitu pada bagian kepala, kranium, kemudian di bagian torak, hingga masuk ke gelang panggul itu sampai os coccygia. Kemudian untuk skeleton apendikular adalah skeleton yang menggantung dan menempel atau melekat pada skeleton aksial. Kita akan mempelajari tentang kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis ada beberapa macam, yaitu dari atas sampai bawah. Vertebra cervicalis ada 7, vertebra thoracica ada 12, lumbalis ada 5, dan ketiga vertebra ini cukup movable. Yang berlanjut dengan vertebra sacralis ada 5, coccygia 3-5. Masing-masing vertebra ini akan membentuk suatu tulang punggung berupa suatu kumpulan tulang yang disebut dengan vertebra. Fungsinya untuk kekuatan, fleksibilitas pergerakan ke depan, ke belakang, ke samping, berotasi, dan juga menutup dan melindungi spinal cord, mensupport bagian kepala atau kranium, dan juga menjaga titik perlekatan dari tulang-tulang iga, tulang pelvis, otot-otot punggung, dan ekstremitas atas. Di sini kita lihat macam-macam bentuk dari vertebra-vertebra tadi, ya, tulang-tulang vertebra, yaitu vertebra cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, coccygia. Yang perlu kita cermati adalah di antara ruas-ruas vertebra tadi, biasanya ada yang disebut dengan annulus fibrosus. Ini terbentuk dari cartilago hyalin dan fungsinya untuk absorber, jadi untuk menahan tekanan yang timbul akibat gerakan, baik ke samping, ke depan, berotasi, dan ini untuk makin tua, maka dia akan semakin menipis sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa sakit. Kita lihat bagian sakrum, ya, sakrum ini ada 5 ruas atau 5 vertebra sacralis, dan bentuknya adalah triangular, ya, segitiga, di mana fusi dari kelima ruas ini terjadi sekitar umur 16 sampai dengan 18 tahun, dimulai dari umur itu dan komplit pada umur 30 tahun. Fungsinya adalah memperkuat gelang-gelang panggul. Nah, pada wanita diketahui karena dia akan mempersiapkan untuk mengandung seorang bayi, maka bentuk dari sakrum ini berbeda dengan pria. Jadi pada wanita dia lebih pendek, lebih luas, dan ruas nomor 2 dan 3 lebih melengkung daripada pria. Kemudian os coccygeus, ya, ada disebut juga tulang ekor, ya, bentuknya juga triangular, merupakan fusi dari 4 coccygeal vertebra, coccygia 1-4, dan fusi ini terjadi pada umur sekitar 20-30 tahun. Kemudian sekarang
kita mempelajari tentang skeleton trunki ya. Skeleton trunki terdiri atau dibentuk oleh kolumna vertebralis dengan 26 ruas, kemudian sternum 1 dan costa ada 12 pasang, dan skeleton trunki ini adalah skeleton yang mendukung atau melindungi torak atau bagian dada. Mari kita belajar tentang skeleton trunki, di mana di sini ditampilkan tulang-tulang iga yang keberadaannya ada 12 pasang dan menutupi bagian torak atau dada. Iga yang pertama sampai dengan ketujuh, pasangan kanan kiri melekat pada sternum sehingga disebut dengan true ribs. Istilah anatominya disebut vertebrosternal atau costa vera. Kemudian perlekatan pada sternum ini diperantarai oleh cartilago hyalin sehingga disebut dengan cartilago costal. Sendi antara costa vera dan sternum disebut dengan sternocostal joint. Iga selanjutnya adalah iga yang nomor 8 sampai 10, pasangan kanan dan kiri. Ini melekat tidak pada sternum tapi melekat langsung pada iga nomor 7 sehingga disebut dengan false ribs. Istilah anatominya adalah vertebrochondral costa atau costa spuriae, juga melalui perantara cartilago hyalin. Pasangan yang selanjutnya adalah iga nomor 11 dan 12. Karena pasangan ini melayang, maka disebut dengan floating ribs atau fluctuantes. Kita akan mempelajari tentang costa. Costa ini termasuk tulang yang panjang, melengkung, dan datar. Terdapat sulcus costa yang menjadi tempat untuk perlewatan arteri, vena, dan nervus intercostalis. Kemudian costa ini terbagi atas beberapa bagian yaitu caput, column, tuberculum, corpus, dan angulus. Kita mempelajari tentang sternum. Ya, sternum ini adalah bagian tengah pada dinding anterior torak dengan panjang sekitar 15 cm. Ada 3 bagian yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus kyphoideus. Processus kyphoideus ini awalnya pada saat di dalam janin dan masa kanak-kanak merupakan cartilago hyalin dan tidak akan terosifikasi sempurna sampai seseorang itu sampai umur 40 tahun. Untuk processus kyphoideus ini tidak dilekati tulang iga, tetapi menjadi attachment dari beberapa otot-otot abdominal. Kita harus hati-hati pada saat melakukan CPR atau pemberian nafas buatan. Pada saat penekanan bisa saja tulang kyphoideus ini menjadi fraktur karena dia merupakan bagian yang rapuh. Klavikula. Gelang bahu dibentuk oleh klavikula dan skapula. Klavikula ini bentuknya seperti huruf S, mempunyai bagian yang disebut dengan ekstremitas sternalis dan ekstremitas acromialis, di mana permukaannya lebih kasar dan lebih melengkung pada pria. Artikulasio dari klavikula ini ada 2 tempat, yaitu manubrium of sternum, disebut dengan sternoclavicular joint, dan acromion of scapula, disebut dengan acromioclavicular joint. Klavikula ini fungsinya adalah untuk mentransmisikan kekuatan mekanik dari alat gerak atas ke batang tubuh. Dan klavikula ini adalah tulang yang paling sering terjadi fraktur di antara tulang-tulang lain yang ada di dalam tubuh. Skapula. Skapula ini merupakan tulang yang besar, luas, bentuknya trianguler dan datar. Ini juga membentuk gelang bahu dan keberadaannya setingkat dengan tingginya iga nomor 2 sampai 7. Bagian-bagiannya adalah spina scapula, fossa suprascapular, fossa infrascapula, acromnion, cavitas glenoidalis, dan processus coracoideus. Kita akan melanjutkan dengan skeleton apendikular yang terbagi atas 2, ossa membri superioris, alat gerak atas, dan ossa membri
inferioris atau alat gerak bagian bawah. Ini gambar dari upper limb atau ekstremitas atas yang memperlihatkan daerah tangan hingga jari-jari tangan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah humerus. Ini tulang pada lengan tangan atas yang keberadaannya paling besar dan paling panjang di tulang-tulang ekstremitas atas. Artikulasinya dengan skapula, radius, dan ulna. Bagian-bagiannya antara lain kaput, kolum anatomicum, kolum chirurgicum, sulcus spiralis, epicondylus medialis dan lateralis, capitulum humeri, trochlea humeri, dan fossa olecrani. Radius ini lokasinya pada aspek lateral dari lengan tangan bawah, di mana bagian yang berhubungan dengan humerus ini dataran sendinya bulat, dan lengan bawah mengakibatkan dapat berputar atau melakukan gerakan pronasi. Kemudian os ulna. Ulna ini lokasinya pada aspek medial lengan bawah, arahnya ke siku berupa tonjolan atau prosesus olecrani. Fungsi dari ulna ini adalah untuk perlekatan otot serta mencegah siku supaya tidak membengkok ke belakang. Ossa carpalia ini merupakan tulang-tulang pergelangan tangan yang terdiri atas 8 tulang kecil, di mana sendi pada os carpal ini diikat oleh beberapa ligamen. Sebelah proksimal dibentuk oleh os scapoideum, os lunatum, os triquetrum, dan os pisiform. Kemudian sebelah distal dibentuk oleh os trapezium, os trapezoideum, os hamatum, dan os capitatum. Selanjutnya adalah ossa metacarpalia yang membentuk telapak tangan terdiri atas 5 os longum dan berartikulasi dengan ossa carpalia dan os phalanx. Ossa phalanx yaitu tulang-tulang jari. Ada 14 os phalanx. Dan sendi antara phalanx ini disebut dengan interphalangeal joint. Selanjutnya kita lanjutkan dengan lower limb atau ekstremitas bawah yang terdiri atas 30 tulang dan masing-masing terdiri atas os femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan os phalanx. Yang disebut dengan ossa membri inferior terdiri atas cingulum membri inferior. Cingulum membri inferior ini dibentuk oleh cingulum pelvicum atau gelang panggul yang dibentuk oleh os coxa. Kemudian bagian membri inferior, pars libera membri inferior terdiri atas femur, patella, tibia, fibula, tarsalia, digitorum atau phalanx. Yang pertama os coxa. Os coxa ini terdiri atas os ilium, os ischium, dan os pubis. Kemudian ada acetabulum, serta foramen yang disebut dengan foramen obturatum atau obturatorium. Pelvis. Pelvis ini kavitasnya terdiri atas os oxa, sacrum, dan coccygeus. Ia membentuk suatu kavitas atau ruangan sebagai tempat organ-organ internal. Ya, untuk false pelvis, greater pelvis terdiri atas bagian superior dari urinary bladder, kemudian usus bagian bawah, kemudian uterus, ovarium, uterine tuba. Ini pada perempuan, kemudian true lesser pelvis terdiri atas rectum, urinary bladder, vagina, dan cervix atau prostat. Selain itu juga ada arcus pubicum. Berikutnya adalah os femur atau os femoris. Ini merupakan tulang paha yang paling besar
Ya, jadi tulang ini termasuk tulang yang panjang, besar, kuat di antara tulang-tulang yang ada di dalam tubuh. Pada akhiran proksimalnya akan berartikulasi dengan acetabulum dan pada akhiran distalnya akan berartikulasi dengan tibia dan patella. Femur ini terdiri atas caput femoris, kemudian column femoris, kemudian corpus femoris, kemudian condylus medialis et lateralis. Tibia ini bentuknya seperti ini, anterior, lateral, dan posterior. Bagian-bagiannya adalah condylus lateralis et medialis, corpus tibia, dan ada bagian yang menonjol disebut malleolus medialis. Fibula ini terdiri atas caput fibula, corpus fibula, dan malleolus lateralis. Berikutnya adalah patella. Patella ini istilah umumnya disebut tempurung lutut. Ukurannya kecil, bentuknya triangular, dan letaknya di anterior sendi lutut. Ligamen patella melekat pada patella menuju ke tuberositas tibialis. Patella ini akan berartikulasi dengan tulang femur pada sendi patellofemoral. Kita lihat osa-pedis. Osa-pedis ini ada beberapa macam osa, ya. Yang pertama adalah osa tarsi atau tarsalia, terdiri atas 7 tulang, yaitu tulang talus, calcaneus, os navicular, cuneiform, mediali, intermedium, dan lateral, os cuboideum. Kemudian osa metatarsi atau metatarsalia, yang warnanya kuning, terdiri atas 1-5, kemudian tulang jari-jari, osa digitorum phalanx, ada 3, yaitu proksimal, medial, dan distal. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat menghafal. Semoga sukses.